saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk berpartisipasi dalam acara pada hari ini. Saya tahu ibu-ibu ini kemarin beberapa hari yang lalu ibu karena bagi rapor ya ibu, tapi meskipun begitu, meskipun libur pun nggak ada libur ibu tetap harus ingat adalah ada tempat untuk beli-beli penerus bangsa yang berkarakter. Karena itu untuk bisa menumbuhkan beli-beli yang baik dibutuhkan juga orang-orang yang merawat beli yang sebanyak dan beli itu. Padahal beli itu untuk ditemukan tidak mudah, itu kadang dimakan tikus, kadang kena cuaca seperti itu deh. Dan ibu-ibu semuanya yang ada di sini adalah petani-petani yang penuh dengan cinta. Amin. Seperti Mas Auget Bu selalu tersenyum meskipun apapun kendalanya. Ya kalau murid-murid harus selalu bersenyum. Nah, ibu-ibu, karena yang diharapkan harapan kami adalah meningkatkan kapasitas tangki cinta ibu-ibu, biar tangkinya energi baiknya nggak drop gitu ya. Karena itu sekarang nanti saat ini kan narasumber yang tidak ngurusin perumbu, tidak ngurusin metode mengajar, enggak lah, sudah pusing di sini ya alokasi ini. Jadi nanti mau giling aja sama Bu Vivi ya, sudah berkeliling dunia menyampaikan banyak hal terkait kesehatan mental dan lain sebagainya. Siang hari ini, beliau merupakan dosen unsik di bidang kesehatan sejak tahun 2015 sampai sekarang, yang sudah melahirkan generasi hebat di bidang kesehatan. Beliau telah menyelesaikan pendidikan jenjang strata 2 di Central Taiwan University Science and Technology, Taiwan pada tahun 2015. Beliau memiliki rekam jejak yang luar biasa sebagai narasumber, baik di tingkat nasional maupun internasional. Sangat senang rasanya dapat menghadirkan beliau untuk berbagi wawasan dan pengalaman berharga dengan kita semua. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita sambut dengan meriah Ibu Vivi Alfiana Eskep NS MSN. Kepadanya dipersilakan. Mohon izin Bu Camat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Bu. Tanggung jawab kan anak orang, betul Bu? Betul. Oke. Yang ketiga, harus menyelesaikan semua tanggung jawab yang ada administrasinya dan sebagainya. Ini skill dewa Bu. Kalau bukan panjenengan nggak bisa. Kalau bukan panjenengan yang diamati menjadi guru PAUD itu tidak bisa. Nah, hanya saja pernah nggak keliling kita, di lingkungan kita berpikir kita ini dapat apa ya Bu? Mana hikmah luar biasa, jariah Bu, jariah, semoga menjadi amal jariah gitu ya. Luar biasa Bu Camat nih hari ini menghadirkan panjenengan, itu salah satunya adalah menyampaikan aspirasi. Tadi Pak Camat menyampaikan kurangnya apa Bu, anunya apa Bu, ininya apa Bu, seperti anak ke bapak, Pak anu ini kurang, Pak anu ini. Betul oke. Agar apa? Biasa curhat. Agar apa? Agar well-being sesuai tema kita hari ini Bu, yaitu adalah well-being menjadi well-being teacher, pendidik ya, dengan mengenal kepribadian diri. Mengenal pribadi di diri. Saya tambahkan dengan teorinya Johari Window. Ada yang pernah dengar Johari Window Bu? Oh, sudah pernah dengar? Angkat tangan yang sudah pernah dengar.
Ya, ayo Bu. Oke, barusan. Oh, barusan tahu Pak. Oke. Oke, nah harus mengenal diri. Kalau tidak mengenal diri kita sendiri, terkadang kita bingung. Paham ya Bu? Salah satunya well-being itu sejahtera bahasanya Bu. Sejahtera itu tidak hanya sejahtera secara uang saja. Betul? Betul, oke. Karena tadi yang kalau masalah uang Pak Camat sudah memfasilitasi. Apa kurangnya ini? Kurangnya apa ini? Biasanya dibayar segini. Ini dapat segini, ini dikurangi, ini dan sebagainya. Pak Camat sudah memfasilitasi dari segi ekonomi. Hari ini saya insya Allah berbagi fasilitasi well-being dari segi psikologi. Tahu psikologi Bu? Tahu psikologi? Mental. Paham? Oke, kenapa harus mental? Kalau kita bad mood Bu, mau hadir acara pagi ini, tuh udah awang-awangan, betul? Oke, udah awang-awangan banget. Kalau sudah awang-awangan, mau pakai jilbab pun, wis gak karu-karuan. Bener nggak? Betul. Oke, ini kayaknya sudah bahagia semua buatan sih. Luar biasa. Ada yang nggak punya masalah hari ini? Ada yang nggak punya masalah hari ini? Yang nggak punya masalah hari ini angkat tangan. Luar biasa. Nggak punya masalah hari ini. Yang nggak punya masalah hari ini angkat tangan. Saya tuh ingin lihat Bu. Saya nggak punya. Ada yang nggak. Saya tuh ingin lihat wajah yang nggak punya masalah tuh yang seperti apa. Berarti barang di rumah mantap, beras ada, ini ada. Wah, betul. Berarti tadi Bu, maaf Bu Camat, matur sama Pak Camat bahwa burung lautnya sudah bahagia. Berarti tidak ada peningkatan secara tarif ekonomi? Ayo. Ayo berarti nggak? Dalam? Oh. Oke. Tapi yang hebatnya dari kita masih bisa hadir hari ini, itu sudah ini. Kita juga bahagia. Dimulai dari senam. Wah, senam itu dia membuat bahagia. Tambah lagi ketemu Pak Camat, tenang, nanti saya naikkan. Tenang, kayak gitu ya. Tambah bahagia. Ketemu lagi saya, tambah mudah. Banyak sekali, alhamdulillahnya di sini tidak ada masalah untuk para bapak-bapak. Ya, di sini karena masalah bapak-bapaknya cuma ada 2 orang, ya saya lihat cuma 2 orang di ruangan ini. Mayoritasnya ibu-ibu, maka masalahnya ibu-ibu. Oke, dimulai dari anak-anak sampai lansia, banyak sekali memutuskan untuk bunuh diri. Nggak punya uang, satu. Kenapa lagi Bu? Stres. Apa lagi Bu? Tidak. Betul. Akibatnya yang dia pikirkan adalah mengakhiri hidup. Dikira mengakhiri hidup masalahnya selesai atau enggak Bu? Terfikirkan ya, kalau apapun masalah, berat seberat apapun masalahnya untuk mengakhiri hidup. Nah, untuk bilang ini di sini Bu tidak mengajarkan jenengan bagaimana cara mengajar yang baik ya Bu. Saya rasa jenengan sudah punya skill dewa. Saya itu ngambil rapot anak setengah jam duduk di TK, anak-anak saya baru 1, ini lulus mau naik SD gitu ya. Setengah jam saya duduk di TK, saya jawab sendiri Bu. Yang satu nangis, yang satu berantem, yang satu ini, yang satu minta air. Saya menyadari bahwa sadari di guru PAUD itu kuncinya cuma satu. Sadar. Kalau dengan bahagia, maka apa yang dengan kerjakan jadi menyenangkan, mudah.
Itu kita sebut dengan holistik. Tahu holistik Bu? Menyeluruh, betul. Dimulai dari fisik, mental, sosial, spiritual, ekonomi, lagi budaya. Jadi ada 6 part. Kalau kita sehat di 6 part ini, maka kita menjadi manusia yang utuh. Tapi kalau kita buat malaikat Bu, kita kan manusia yang kadang juga bersulung, yang kadang juga ngeluh, tetapi kalau kita punya mind limit terhadap keluhan kita, kita sudah sukses. Kita sudah sukses. Oke. Fakta kesehatan mental ibu rumah tangga dan ibu bekerja. Sedangkan panjenengan ada 2 part nih. Yo ibu rumah tangga, ya. Ibu bekerja luar biasa banget. Luar biasa. Kalau bukan skill dewa, nggak bisa Bu. Betul? Nah apa saja? Yang pertama, nih, 1, sering berinteraksi sosial, ya. Kurang berinteraksi sosial. Yang kedua, lingkungan kerja yang tidak nyaman. Ada kalau misalnya kita ibu rumah tangga, sukanya di rumah ya Bu, betul? Sibuk dengan kerjaan rumah, betul? Hal kecil saja. Kerjaan rumah itu tidak pernah selesai, ada selesainya, betul? Baru selesai TV, anak pulang, baju udah kotor lagi. Stres baru. Stres. Baru cuci piring gelas, datang anak gelas cuci piring lagi. Stres baru. Baru nyapu ngepel, anak pulang, suami pulang, datang tak kakinya kotor lagi. Stres baru. Kalau dipadukan misalnya nih, jenengan kerja, pimpinan, Bu ini udah selesai, Bu ini laporan sudah selesai, Bu ini laporan selesai. Stres nggak Bu? Stres nggak Bu? Stres nggak? Stres. Oh bukan, luar biasa. Bukan Bu saya. Saya nggak stres, saya menikmati luar biasa. Berarti sudah mencapai aktualisasi bahwa apapun yang kita kerjakan kita buat bahagia. Be happy every day. How to be happy every day? Setiap hari itu dimulai dari bangun tidur sampai betul. Kehidupan kita gitu ya Bu, dari bangun tidur sampai tidur lagi. Pernah merasa nggak kalau bangun tidur kita dalam keadaan nuansa hati tidak menyenangkan, itu sampai tidur makelnya nggak ragu-ragu. Betul Bu? Betul? Betul. Nah makanya awali hari kita dengan rasa bahagia terlebih dahulu. Bangun pagi itu bersyukur, alhamdulillah ya Allah sudah diparingi nyawa kembali. Betul nggak? Betul nggak? Untuk ibadah. Jangan berusaha. Oh tapi mau gitu kan? Ada yang sudah, ada yang belum nikah di sini? Ada yang belum? Angkat tangan yang belum nikah. Angkat tangan. Oh angkat tangan kita belajar ya. Oh satu. Kalau 100 satu yang belum menikah gitu ya. Jadi belajar. Ada yang pagi-pagi, oh tapi banyak, mana ini gitu ya. Paginya bersulung, paginya sabar, ya. Akhirnya membuat nuansa hati tidak nyaman. Oke. Terus yang kedua adalah prepare. Preparing itu adalah mempersiapkan. Ada yang sukanya the power of the prepare, Bu. The power of the prepare ada. Oke, bagaimana tahu bahwa hari kita tidak bahagia? Ada yang tahu Bu, bagaimana tahu kalau hari kita tidak bahagia? Ada yang tahu bagaimana hari kita tidak bahagia? Cemas gimana bentuknya cemas? Apa bukan? Takut. Ada lagi? Nggak semangat. Apanya nggak semangat Bu? Rasanya awang-awangan gitu ya Bu? Ada lagi Bu?
buat make up. Rasanya biasanya bedak ini langsung plek gini nempel. Ini mudah gini salah, itu salah, anu salah. Nganu alis, satunya meceng, satunya enggak. Anunya meceng, eyeshadow-nya tebal, satunya enggak. Pernah merasa, Bu? Pernah merasa itu adalah rasa tidak bahagia yang tidak kita sadari. Paham? Terus pakai baju ini salah, itu salah, anu salah, ini salah. Pernah, Bu? Bahkan satu lemari yang dibongkar, nggak ada yang cocok. Pernah, Bu? Itu adalah rasa bahagia rasa tidak bahagia yang tidak kita sadari. Tapi kalau bahagia, pernah merasa nggak pakai jilbab? Mak, kan udah kan langsung gitu. Nempel dalam lagi tanggal muda. Wah, berarti berpengaruh ya. Terima kasih Bu Camat dari aspirasinya agar bisa tanggal muda terus. Nah itu akhirnya memacu di dalam tubuh kita untuk merasakan atau memproduksi hormon-hormon bahagia atau hormon-hormon tidak bahagia. Ada yang tahu hormon bahagia itu salah satunya apa? Ada yang tahu hormon bahagia itu apa, Bu? Atau hormon tidak bahagia dalam tubuh kita apa, Bu? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ya, hormon endorfin. Salah satunya kita sehat hormon endorfin. Bagus, tepuk tangan buat Ibu. Saya punya sesuatu, Bu. Nah, karena bahagia, saya akan memberikan kebahagiaan. Langsung praktek. Ada yang mau? Terima kasih. Oke. Hormon yang kedua. Ya, Bu, hormon apa, Bu? Serotonin. Hormon yang bagaimana serotonin? Mengatur suasana hati sayang kasih. Oke. Bu mau coklat yang dikasih? Coklat itu adalah salah satu makanan yang bisa. Masih banyak nggak, Bu? Oke, tadi sudah disebutkan ya, Bu, hormon-hormon di dalam tubuh kita yang membuat bahagia dan membuat tidak bahagia. Sehingga hormon ini sebenarnya harus dipacu. Harus diapa, Bu? Dipacu. Dengan cara apa macunya, Bu? Olahraga, betul. Apa lagi, Bu? Istirahat yang cukup. Bersyukur, lagi, Bu. Baiklah, terima kasih lagi Bu Camat, gitu ya. Salah satunya shopping itu benar, gitu ya. Ada lagi apa, Bu? Jangan. Semuanya tuh punya hal positif yang jenengan sampaikan. Jadi solusi di hidup kita tuh ada dua, Bu. Yang maladaptif dan adaptif. Maladaptif ini biasanya adalah solusi-solusi yang negatif. Contohnya ngerasain tangganya atau ngerasain temannya, dia jelas dia dapat sertifikat membiadakan sama pacaran. Misalnya ini kopi yang mal ada kopi yang adaptif yang apa yang jenengan sebutkan tadi. Paham di sini? Paham di sini? Paham. Tetapi, Bu, sejatinya kalau wanita itu dia bergantung pada hormon. Sebenarnya mudah sekali untuk bahagia karena di dalam tubuh perempuan itu ada hormon satu-satunya yang dimiliki wanita, yaitu hormon oksitosin. Biasanya dikeluarkan banyak itu saat menyusui. Saat apa, Bu? Tapi pada budak menyusui keluar buatan hormonnya. Keluar buatan. Tetap keluar, tetapi tidak sebanyak saat menyusui.
Sehingga itu kenapa wanita itu sebenarnya perasaannya lebih tinggi dibandingkan logikanya. Perasaannya lebih tinggi dibandingkan logikanya. Nah itu kenapa biasanya sering juga ditemui kejadian kita di sekitar lingkungan kita, rating kanan belok kiri, rating kiri belok kanan. Itu perasaan bukan logika. Kenapa? Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menjelaskan Bu? Kenapa nih wanita nih sebenarnya rating kanan belok kiri, rating kiri belok kanan? Tuh, banyak siapa tadi yang nyebut banyak pikiran. Oh berarti bapaknya saya kasih. Saya kasih bonus. Bu, nggak bisa Bu, kan panitia. Nggak apa-apa. Banyak pikiran itu apa biasa disebut dengan multitasking. Tahu? Tahu? Multitasking. Ada yang tahu apa itu multitasking? Tadi banyak pikiran. Nggak bukan ya Bu. Saya itu mudah banget berkeringat. Gerak sedikit berkeringat, tapi kok nggak kurus-kurus karena bahagia. Oke, tapi enggak juga ya Bu, orang yang ini juga tidak sehat ya. Kalau yang dia berbadan lebih juga tidak sehat gitu. Nah karena memang salah satu coping saya itu kalau bahagia itu makannya enak saja. Betul. Ya? Selain makannya walaupun cuma nasi sama resep, rasanya enak banget, betul Bu? Malah kalau dikasih makan pizza dalam keadaan tidak senang, rasanya kok nggak nelen aja rasanya nggak bisa, betul Bu? Betul, ya kan? Oke, jadi nanti saya sebutkan ciri-ciri kita gejala ini gangguan jiwa. Jadi gangguan jiwa itu ada gangguan jiwa ringan Bu, sedang, betul, dan belum tadi nih di multitasking Bu, di multitasking apa yang dapat hanya gender wanita yang bisa melakukan lebih dari satu kegiatan dalam satu waktu. Dalam contoh sambil gendong anak, ini dia sih mulek, gitu ya Bu. Ini sambil gendong anak nih, mulek. Ini goreng, ini bisa. Coba kalau bapak-bapak disuruh susah, bingung. Kenapa laki-laki itu dia logik yang lebih banyak dibanding perasaannya, betul? Sehingga mereka hanya fokus satu kegiatan. Itu kenapa di dalam Al-Quran pemimpin yang baik itu salah satunya adalah berjenis kelamin laki-laki. Bayangkan di zaman Nabi perang, stop. Saya lagi benar-benar gak mungkin pakai panah aja. Bagaimana jadinya perangnya Bu? Ya tadi belok rating kanan, belok kiri. Bayangkan pemimpin Israel perempuan dan pemimpin Iran perempuan, bisa bestian mereka Bu. Betul nggak? Betul. Itu kenapa perempuan punya rasa yang lebih banyak dibanding laki-laki. Itu kenapa pengasuhan terbanyak itu dilimpahkan pada perempuan. Karena rahmatnya Allah lebih banyak dikasihkan pada perempuan dibanding laki-laki. Gitu ya, makanya Bu mau paling banyak perempuan dibanding itu dari segi multitasking. Sehingga tidak bisa kita ini menyalahkan ya. Makanya ada perempuan itu teorinya ya hanya ada 2 hari di masa hidupnya. 1 bulan itu cuma hanya ada 2 hari normal hidupnya perempuan. Dan 2 hari ini hormonnya stabil, yang bisa berlogika dengan baik, yang bisa berperasaan dengan baik, dan keseimbangan yang baik. Selebihnya
ya diatur oleh hormon. Nah, kalau tidak kita yang mengatur hormon diri kita sendiri, maka hormonlah yang akan mengatur diri kita. Contoh, kalau orang yang hormon kebahagiaan dalam tubuhnya itu banyak, nih ya, banyak berseliweran, senyum saja enak dilihat. Senyum saja enak dilihat. Walaupun orangnya gendut, hitam, apalagi jelek, pendek, mancung, pesek, keriting, itu dilihat tuh enak. Tapi kalau hormon kebahagiaannya minim di dalam tubuhnya, keluar nih dari rumah, Bu Vivi, ini kayak orang stroke Bu. Senyumnya cuma separuh. Betul nggak? Betul nggak? Apalagi yang negur orang yang nggak disenangi. Bu Vivi, betul nggak Bu? Tapi kalau hormon kebahagiaan nih, Bu Vivi, itu Bu si itu R, ada yang namanya R. Ini ngomongin Bu Vivi, katanya wis badannya segede-gede apa? Loh, ini gitu. Ngomongnya di mana, di depan saya apa di belakang? Di belakang Bu. Selamat tinggal. Ketemu Bu Vivi, assalamualaikum Ibu. Cantik nggak? Cantik nggak? Cantik. Nah, kalau perempuan ini mayoritas yang perasa, maka harus baik-baik kita mengatur perasaan kita sehingga tetap cantik. Nah, banyak sekarang wanita-wanita zaman sekarang ya Bu, lebih kalau zaman dulu kebutuhan dasarnya itu adalah beras, betul Bu. Kalau sekarang bagi wanita kebutuhan dasar perempuan itu adalah skincare. Betul nggak Bu? Betul nggak Bu? Kalau nggak skincare nggak berani keluar. Kalau nggak skincare nggak berani keluar. Betul nggak Bu? Jadi gaya hidup itu sudah berubah. Jadi gaya hidup itu sudah berubah. Bahkan ada beberapa berita bahwa rela tidak makan berhari-hari demi skincare. Masya Allah, luar biasa ya Bu. Mendingan nggak makan dibanding nggak dan. Nah, maka dari itu bahagiakanlah diri kita, bersyukur dan nikmati yang kita pun punya. Sehingga kalau jalan itu keluar gagal. Karena kita sudah menikmati diri kita. Tapi bagaimana cara menikmati diri kita? Pakai teorinya Johari itu. Ya, nanti kita di akhir ya Bu. Next Bu. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan mental itu ada faktor internal, ada faktor eksternal. Faktor internal apa saja? Pertama adalah kepribadian. Ya, kepribadian ada berapa jenis Bu? Ada berapa jenis kepribadian? Dua. Betul dua. Apa sama apa? Kepribadian ganda. Bukan. Ayo apa? Ayo. Ada dua jenis kepribadian. Ada yang tahu Bu? Salah. Sama? Ada berhubung menjawabnya rame-rame ya. Oke. Jadi jenis kepribadian itu ada introvert dan extrovert. Oke. Yang kedua adalah kondisi fisik. Kondisi fisik. Maka sekarang tuh banyak sekali wanita yang mengalami gangguan jiwa, khususnya adalah diagnosanya harga diri rendah. Bagaimana dia memandang dirinya dari segi fisik? Contoh, hidung kurang mancung, mata kurang belok, apalagi badan kurang, apalagi Bu, kulit kurang, Dagu kurang lancip. muka kurang. Kalau kita memandang secara fisik kita seperti itu, yakinkan. Misalnya, saya hidungnya pesek, malu mau keluar. Saya kulitnya kurang glowing, malu mau keluar. Selesai. Jadi kehidupan kita dengan
ditentukan dari segi kondisi fisik. Oke, selanjutnya perkembangan dan kematangan ini biasanya dari segi diterpanya masalah. Betul Bu? Makanya kadang para senior cek senior, ada yang senior, enggak Bu, di sini junior semua. Karena wajahnya wajah baby face semua. Asik gitu ya. Oke, kematangan ini adalah biasanya tingkat stresor. Biasanya banyak ya senior. Kamu belum tahu jadi saya gitu ya. Biasanya saya dengar nggak? Saya ini sudah makan asam garamnya dunia. Pernah dengar gitu Bu? Pernah gitu Bu? Pernah dengar gitu Bu? Kurang Bu, kurang pahit. Kan baru asam garam. Asam garam. Kurang pahitnya Bu gitu ya. Itu biasanya tingkat kematangan dipengaruhi oleh tingkat masalah yang dia rasakan. Maka dari itu tidak boleh menyepelekan masalah orang lain. Paham ya Bu? Tidak boleh menyepelekan masalah orang lain. Contoh, dulu pertama kali jenengan terkena pisau waktu kecil, apa yang respon apa yang jenengan rasakan? Nangis, guling-guling, betul? Aduh, ini mah. Sekarang kesenggol tiba-tiba berdarah. Saya kena apa? Pernah ngerasa gitu Bu? Ya, saya kena apa ya? Karena rasa sakit itu sudah tidak dirasakan karena banyak masalah yang kita hadapi dan rasakan. Jadi tubuh itu punya adaptasi. Selanjutnya, ini dari segi internal termasuk salah satunya adalah tadi produksi hormon. Selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal Bu. Bawahnya, naik lagi. Turun dikit. Nah, faktor eksternal itu ada 3 Bu, ekonomi, budaya, kondisi lingkungan. Setuju atau tidak? Kenapa ekonomi paling atas? Tadi aspirasi yang pertama disampaikan oleh Pak Camat kepada Pak Camat itu adalah tentang ekonomi. Ekonomi itu berpengaruh ya. Yang kedua adalah budaya. Budaya ini biasanya kita tunjukkan. Jadi orang perempuan itu harus ini. Jadi perempuan itu harus ngomong. Ini jadi ibu tuh harus seperti ini. Ngerawat anak tuh harus seperti ini. Itu budaya. Nah, karena tekanan budaya ini akan berpengaruh pada kesehatan mental. Jadi sebaik-baiknya kita adalah menurut versinya kita. Menurut versinya kita. Bukan menurut versinya mertua atau orang tua, tapi menurut versinya kita. Kita yang mau kemampuan. Boleh kok sekali-kali bangun siang, boleh kok sekali-kali apa gitu. Ya, yang penting kita tahu kewajiban dan tugasnya kita masing-masing. Oke, next. Lanjut. Nah, fenomena gunung es ya Bu. Setelah ini baru kita ke hari ini dong. Fenomena gunung es kurang ngerti. Fenomena gunung es itu pernah menonton filmnya apa itu Titanic? Pernah nonton Bu? Titanic itu nabrak karena dia merasa bahwa itu hanya ada gumbulan es. Tetapi yang dia tabrak apa Bu? Gunung. Nah, jadi gunung es itu dia munculnya cuma sedikit di atas, tetapi di bawahnya adalah besar. Sehingga seperti inilah orang dengan kesehatan mental. Nah, yang kita selalu perhatikan itu adalah secara fisik, tapi kita tidak pernah memikirkan secara mental, karena mental itu tidak terlihat, sama kayak gunung es. Yang tidak terlihat itu ternyata lebih besar dibanding yang terlihat, sehingga itu yang menjadi fokusnya kita bersama. Next. Ini jenis-jenis gangguan ada stres, kecemasan, depresi, bunuh diri. Cara mendiagnosis bahwa saya sedang tidak baik-baik saja atau saya sedang sakit mental itu ada beberapa. Yang pertama adalah ketika teman-teman atau bapak ibu merasa satu, biasanya enak makan, jadi tidak enak makan, atau tidak nafsu makan, itu bisa menyebabkan ciri ini gangguan mental. Yang kedua adalah pola tidur. Pola tidur. Ada yang di sini yang tidurnya susah Bu, atau yang bisa kita sebut dengan insomnia. Betul. Ada
Bu? Nggak tahu. Oke, terkadang kita tuh tidak menyadari karena di gunung es itu ada super ego, ID, super ego, ID. Memulai proses sama bangun. Tidur itu 3 proses Bu. Kalau misalnya saya udah kok tidur, tapi setengah jam kemudian bangun. Lah, jam 11 tidur lagi. Bangun lagi. Jam 1 tidur lagi. Kok lama ya paginya? Pernah merasakan Bu? Ini proses. Ketiga, terakhir adalah bangunnya. Mau melek angel. Pernah Bu? Setelah melek, nih sudah melek, mau menyat susah, mau bangun males, gangguan jiwa. Ya Bu, hah? Baru tahu sekarang ya Bu? Baru tahu ya Bu? Terakhir saya kasih diagnosa dini, jadi dia tahu diri. Oh saya nafsu makannya kurang, ini mesti ini saya stres. Tidur saya berganggu nih. Oh saya ini stres. Terakhir perawatan diri. Apa Bu? Contohnya males mandi. Ada yang males mandi Bu? Ada yang belum mandi? Enggak Bu, itu mandi semua. Berarti sehat jiwa. Amin ya Rabbal alamin. Oke. Males mandi, males ganti baju. Ya, malas berdandan itu adalah salah satu ciri gangguan jiwa. Apa dirasa gangguan jiwa yang harus jalan-jalan di pinggir jalan? Enggak. Kita pun kadang merasakan bahwa diri kita sedang tidak baik-baik. Makanya harus tahu. Sama Bu, kalau saya nih dimulai dari bangun tidur sudah malas awal-awalan, makan juga malas, sudah saya gangguan jiwa. Apa yang saya lakukan? Yang jenengan sebutkan di awal, shopping, dengarkan musik, makan, ngenek ya bukan makan nasi gitu ya Bu, ngenek, gitu. Apalagi Bu, nyanyi. Dalam Islam kita ada ibadah namanya sepertiga malam. Itu sebenarnya tempat kita untuk curhat. Bu, kalau sepertiga malam saya curhatnya sama dinding, bukan sama manusia. Ada yang merasa Bu? Ada yang merasa? Saya kan lebih enaknya curhatnya sama teman Bu. Kecuali boleh bercerita hanya 2. Yang pertama orang yang dipercaya, yang kedua adalah tenaga kesehatan. Kenapa? Karena tenaga kesehatan itu disumpah Bu. Tidak boleh bercerita apa yang diceritakan oleh. Kenapa? Yang kedua adalah orang dipercaya. Itu adalah dia bisa menjaga rahasia kita. Tapi kalau sembarangan cerita, awalnya gangguan jiwa ringan, jangan-jangan bisa jadi gangguan jiwa berat. Kecemasan ada dampak gangguan stres, salah satunya tadi sudah disebutkan minimal 3 kegiatan ringan tadi. Apa saja Bu? Makan, tidur, dan perawatan diri. Itu minimal 3 yang harus disadari. Nextnya kita adalah dengan Johari Windo. Penasaran nggak Bu Johari Windo? Johari itu apa Bu? Johari apa Bu? Johari apa Bu? Kenapa jendela? Betul, kalau kita jendelanya tutup, orang lain bisa melihat kita nggak? Kalau jendela kita dibuka, orang lain bisa lihat kita nggak Bu? Johari Windo ini ada 4 jendela Bu. Yang pertama, diri terbuka. Diri terbuka itu adalah orang lain bisa menilai diri kita dan kita bisa menilai diri sendiri dan penilaiannya sama. Contoh, Bu Vivi itu orangnya galak. Saya merasa bahwa saya galak. Nah, ini sama-sama diri terbuka. Kedua, diri buta. Diri buta ini yang biasa tetangga omongin.
Yang tetangga omongin atau orang lain ngerti tapi dia sendiri tidak tahu. Bu Vivi ini cantik. Cantik ya Bu Vivi. Saya ngerasa sih nggak cantik. Ini diri Bu. Paham tersembunyi. Hanya dirinya yang tahu. Orang lain tidak tahu. Paham? Oke. Yang keempat, diri gelap. Diri gelap ini orang lain nggak tahu, kita sendiri tidak tahu. Wallahu a'lam. Diri terbuka. Yang kedua. Oke, yang ketiga. Oke, yang keempat. Oke, kita coba di jendela yang ketiga. Apa jendela yang ketiga, Bu? Oke, mau dicoba Bu, bagaimana cara mengenal diri sendiri? Mau? Oke, ada yang tidak bawa kertas? Ada? Saya kasih kertas Bu. Ada yang nggak bawa pulpen? Siap ya? Harus sadar diri. Atau disebut dengan self awareness. Self awareness itu jendela nomor 3. Itu self awareness. Kita menyadari diri kita. Ya, menyadari diri kita. Yang tahu tuh kita sendiri. Saya kasih waktu 5 detik. Sebutkan 7 kelebihan Anda. Dimulai dari sekarang. Selesai, angkat pensilnya. Nggak ujian ini nggak ujian. Angkat pulpennya. Angkat pulpennya. Angkat pulpennya. Ada yang masih nunduk, ada yang masih menulis. Angkat pulpennya. Angkat pulpennya. Ini nggak ujian. Nggak ada yang lulus dan nggak ada yang gagal. Nggak ada yang lulus, nggak ada yang gagal. Ayo, sudah Bu. Oke. Yang menjawab 7 angkat tangan. 7 Bu. Oh, saya menjawab 7 kelebihan kan? Iya, yang menjawab 7 kelebihan angkat tangan. 10 detik. 7 beneran. Cek cross check Bu. Cek cross check. Berapa Bu? 7. Saya kasih coklat. Ada lagi? 7? Cross check Bu. Oke. Ada lagi Bu? 1, 2, 3, 4. Oke. Yang jawab 3 ke bawah angkat tangan. Yang nggak jawab angkat tangan. Saya kasih. Ya, jawab sewajarnya, se-online-nya. Dan 10 kekurangan yang dimiliki dalam waktu 10 detik. 1. Angkat tangan yang sudah 10, angkat tangan yang sudah 10. Siapa yang sudah menulis 10 kekurangan? 10 kekurangan. 8 kekurangan. Saya kasih lagi. Oke. Bawa jawab 7 2 orang ya. Banyak. Jawab 3. Yang tidak jawab sama sekali. Nggak ada ya? 1 Bu, saya 1. Oke. 7 kelebihan dan 10 kekurangan. Betul? Betul? Oke. Apa yang dirasakan? Angkat tangan. Lega. Tercurahkan. Ada lagi? Plong senang. Apa Bu? Paling belakang. Mas? Oh ya, oke. Sudah disebutkan tadi perasaannya. Ternyata susah boten. Kita mengenali diri kita boten sih? Mengenali diri kita nggak sih? Mengenali nggak? Ternyata kita tidak sebaik itu mengenali diri. Dampaknya ketika tidak mengenali diri, ingat dulu 1. Oke, salah satunya
Tahu bully Bu? Ya. Suka sekali merendahkan orang karena dia tidak mengenali diri. Kita mudah memuji karena kita juga punya kelebihan yang dimiliki orang lain. Kadang tuh anggar lu bilang, "Bu, tuh hari ini cantik." Belas materi kita. Terakhir dari materi kita adalah 2 hari window. Nanti bisa diterapkan. Bu, saya Bu Fitri, tolong dong nilai saya itu orangnya bagaimana? Bu Vita, Bu Fitri, Bu Iring ya, Bu Iring, tolong nilai saya itu jendela nomor 1. Paham tak? Paham di sini Bu? Paham di sini? Itu yang bisa saya sampaikan dari